Candi Prambanan, sebuah candi Hindu dengan lanskap seni dan spiritualitas tak tertandingi di Jawa Tengah. Dikenal sebagai kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia, Candi Prambanan menjadi saksi bisu kejayaan kebudayaan Mataram kuno pada abad ke-9 Masehi. Di balik setiap relief dan struktur batu yang megah, tersimpan cerita-cerita epik Ramayana yang menghidupkan kembali kisah-kisah mitos dan kepercayaan pada masa lalu. Selamat datang di dunia magis Candi Prambanan, di mana keelokan seni dan spiritualitas bersatu dalam keharmonisan yang abadi. Dalam perjalanan menyusuri keajaiban Candi Prambanan, para pengunjung tidak hanya diundang untuk menjelajahi warisan sejarah yang luar biasa, tetapi juga merasakan atraksi wisata dinamis yang mengiring keindahan ini. Dengan pesona yang tak tertandingi, tempat suci ini bukan hanya destinasi untuk merenung, tetapi juga untuk merayakan keindahan perjalanan itu sendiri. Lalu, bagaimana pola mobilitas yang dipilih para pengunjung saat berkunjung ke Candi Prambanan? Dari loket, kawasan pepohonan, lalu ke Candi Prambanan? Atau pengunjung justru langsung mengunjungi atraksi utama yaitu Candi Prambanan? Kira-kira, adakah atraksi lain yang justru menarik minat pengunjung? Melihat jawaban dari pengunjung, mayoritas menjawab bahwa tujuan mereka ke destinasi ini adalah mengunjungi Candi Prambanan. Bukankah hal itu menyebabkan keramaian ya? Kira-kira, apakah pengunjung mancanegara memiliki pendapat yang sama? Do you think that Prambanan is crowded, like a lot of people? No. It's not that crowded. A lot of people. It's No, not it's not crowded. No, I think that it's okay. It's okay. Yeah, I don't think. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, kami menemukan bahwa pola mobilitas pengunjung Candi Prambanan sangatlah beragam. Salah satu faktor yang mempengaruhi tidak lain adalah segmentasi pengunjung pada destinasi budaya ini. Ada dua jenis pengunjung yang berkunjung ke Candi Prambanan. Yang pertama adalah sekelompok orang yang melakukan study tour dan juga pengunjung yang melaksanakan perjalanan secara mandiri. Kelompok study tour biasanya melakukan mobilitas dengan sistem yang cukup terstruktur karena adanya arahan dari tour guide. Mereka berkumpul di titik kumpul, menuju loket, mendengarkan penjelasan mengenai Candi Prambanan di kawasan taman sekitar candi, dan menuju ke destinasi utama yaitu Candi Prambanan. Setelah melaksanakan perjalanan, pengunjung beristirahat di restoran dan berbelanja di pusat oleh-oleh di gerbang pintu keluar. Berbeda dengan pengunjung yang melaksanakan wisata secara mandiri, mereka cenderung bergerak langsung menuju ke Candi Prambanan tanpa singgah ke tempat-tempat lain. Karena cuaca yang panas, pengunjung juga mencari tempat teduh untuk berlindung dari terik matahari. Kami mengamati pola persebaran mobilitas yang tidak merata karena tidak adanya alur yang jelas yang bisa diikuti oleh para pengunjung Candi Prambanan. Namun, beberapa pengelola dari TWC bertugas dengan sigap untuk mencegah adanya kerumunan pengunjung yang membawa dampak negatif bagi destinasi wisata ini. Menanggapi fenomena tersebut, kami meminta pendapat pengelola Candi Prambanan, praktisi TWC Bapak Kardio, seorang customer service manager yang terjun langsung mengelola operasional wisata kawasan Prambanan. Ada itu, dampaknya ya keausan candi itu. Tadinya kan akan aus gitu loh, jadi ketahanannya semakin berkurang itu nanti. Setiap ada pengunjung yang masuk itu kan selalu dibatasi. Itu setelah itu turun baru diisi lagi. Proses mobilitas yang terjadi di kawasan Prambanan tentu membawa dampak bagi eksistensi relief yang telah dibangun pada abad ke-9 ini. Beberapa pengunjung memiliki respon yang berbeda atas pertanyaan yang kami ajukan. Jumlah pengunjung yang progresif membawa dampak kerusakan bagi kondisi fisik Candi Prambanan. Namun, apakah mereka menyadari mengenai kerusakan tersebut? Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu menilai nggak bakal ada kerusakan fisik kalau misalnya terlalu banyak pengunjung ke sini? I should think so. Yeah. Ya kemungkinan bisa sih. Kalau yang tadi ya saya lihat sih nggak ada yang Nggak ada yang rusak. Kalau selama masih ada peraturan dan penjagaan, insya Allah nggak ada lah. Karena
setiap petugasnya tadi selalu mengingatkan, jangan memanjat, jangan selalu SOP-nya disampaikan terus. Satu fenomena yang menarik perhatian kami yaitu jumlah pengunjung yang sudah ditetapkan untuk menghindari kerusakan belum bisa terkoordinasi dengan baik. Pengelola kurang memperhatikan jumlah pengunjung yang menaiki relief, sehingga peraturan tersebut seolah seperti kurang efektif untuk dirumuskan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh TWC sebagai aksi nyata untuk mencegah kerusakan Candi Prambanan. Tinggal bagaimana kita menanggapi dan memiliki kesadaran untuk melestarikan warisan budaya Indonesia yang megah ini. Banyak atraksi wisata lain di kawasan Candi Prambanan yang juga bisa menjadi alternatif untuk mendapat pengalaman berkunjung yang lebih nyaman karena masih cukup jarang diminati. Bisa dimulai dari Museum Candi Prambanan yang memiliki atraksi pertunjukan audiovisual yang menampilkan sejarah hingga artefak peninggalan. Mungkin juga menambah pengalaman dengan mengunjungi penangkaran rusa yang menyajikan banyak rusa tutul, ataupun sekedar melepas penat di area sekitar Taman Candi. Hal-hal menarik tersebut tentu bisa dipromosikan dengan lebih menarik lagi, sehingga persebaran pengunjung bisa dimaksimalkan. Penggunaan aplikasi terintegrasi untuk melacak jumlah pengunjung yang masuk dan keluar candi juga dapat diterapkan sebagai upaya menjaga jumlah batas maksimal naik ke bangunan candi. Kami berharap Candi Prambanan tetap menjadi primadona destinasi wisata budaya Indonesia dengan tetap mempertahankan kemegahan serta kelestarian bangunannya.